A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama dan tak lupa selalu kita mengucapkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat dan juga rahmatnya. Di antaranya nikmat iman dan nikmat Islam dan juga nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga saya pada keadaan ini dapat menyampaikan pembahasan kita nantinya. Yang kedua, selawat dan salam selalu tercurahkan ke ruh baginda alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang berlafazkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Adapun saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Ali Rawi Hasibuan, NIM 2020-500-272, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Padang Simpuan, yang akan membahas materi tentang berjudul epistemologi, yang merupakan tugas ataupun yang dibebankan oleh Bapak kita dosen pengampu, yaitu Pak Ismail Pasaribu MPD, kepada kami, sehingga semoga kami dapat melaksanakan dan mengerjakannya dengan sebaik-baiknya. Mungkin agar pembahasan kita dan pemahaman kita nanti lebih luas, alangkah baiknya kita langsung saja kepada pembahasan kita, yaitu tentang membahas mengenai epistemologi. Epistemologi, apakah yang dimaksud dengan epistemologi? Yaitu pertama kita melihat pengertian epistemologi menurut para dosen-dosen ataupun guru-guru besar kita. Yang pertama ialah menurut Jujun S. Sumantri. Dia berpendapat bahwa epistemologi itu merupakan adalah cara berpikir manusia dalam menentukan dan mendapatkan sebuah ilmu menggunakan kemampuannya yang terdapat dalam diri seseorang tersebut, baik menggunakan rasio, indera ataupun intuisinya. Jujun Sumantri ini, sebagaimana yang telah dijelaskannya mengenai pemahamannya tentang mengenai epistemologi, ialah bahwa ia meyakini bahwa suatu ilmu tersebut dapat dia ketahui dan dapat dia menentukannya melalui intuisinya, rasio ataupun indranya, sehingga suatu ilmu tersebut dapat dia kembangkan. Yang kedua, kita akan melihat menurut dari Dagobert de Runers. Dia berpendapat bahwa epistemologi ini merupakan suatu cabang ilmu filsafat yang membahas tentang sumber pengetahuan, metode, serta validitas sebuah pengetahuan tersebut. Dari pembahasan ataupun pemahaman yang telah diberikannya, bahwa yaitu epistemologi merupakan sumber pengetahuan, asal dasar dari sebuah pengetahuan tersebut, metode, cara-caranya, dan juga validitas, bagaimana kesempurnaan ataupun sah diterima atau ditolaknya suatu pengetahuan tersebut. Dan yang ketiga ialah menurut Mujamil Komar. Dia berpendapat bahwa epistemologi itu adalah merupakan satu bagian dari filsafat yang mempelajari secara mendalam tentang pengetahuan manusia. Merupakan sebuah cabang dari cabang-cabang ilmu filsafat yang membahas tentang pengetahuan manusia. Jadi, dari beberapa tokoh ataupun para filosof kita memberikan pengertian tentang epistemologi, mungkin kita dapat menerima ataupun mendapatkan kesimpulan bahwa epistemologi itu adalah merupakan suatu ilmu ataupun pemahaman yang kita dapatkan baik secara menggunakan rasio kita, intuisi ataupun penalaran kita, serta
bagaimana cara validitas diterima atau ditolaknya suatu pengetahuan yang telah dikembangkan tersebut. Dari penjelasan ketiga tersebut sudah kita simpulkan bahwa memang epistemologi membahas sebuah tentang ilmu pengetahuan. Banyak yang dibahas di dalamnya, baik nanti mengenai sumber-sumber dari epistemologi, jenis-jenis dari epistemologi, dan lain sebagainya. Mungkin nanti kita akan membahasnya agar lebih spesifik, yaitu pada bagian selanjutnya. Tadi kita telah mengetahui pengertian epistemologi menurut para tokoh-tokoh ataupun filosof besar. Namun, kita belum mengetahui dari mana asal kata epistemologi berasal. Kata epistemologi berasal dari dua kata. Yang pertama ialah epistem, yang berarti pengetahuan, dan juga logos, yang berarti ilmu. Epistem pengetahuan dan logos adalah ilmu. Sehingga secara etimologi pengertian tersebut adalah ilmu pengetahuan, ataupun secara lebih luasnya adalah membahas tentang pengetahuan, baik itu hakikat pengetahuan, sumber pengetahuan, ataupun metode ilmiah untuk memahami suatu pengetahuan tersebut. Nanti setelah kita memahaminya, tentu kita akan juga memahami apa saja cakupan-cakupan ataupun ruang lingkup yang akan dibahas dalam epistemologi ini. Yang pertama ialah kita akan melihat ruang lingkup. Yang pertama, apakah sumber pengetahuan tersebut? Dari mana pengetahuan berasal? Ini adalah merupakan ruang lingkup dari pengetahuan. Sebuah ilmu pengetahuan yang ada, kita akan terus bertanya, apa pengetahuan tersebut? Contoh, makan. Dari mana sumber pengetahuan tersebut? Karena kita melakukan habitat ataupun kebiasaan kita makan. Dan bagaimana caranya pengetahuan tersebut memang benar makan tersebut? Seperti ini caranya, seperti itu caranya. Sehingga ruang lingkup dari pembahasan epistemologi ini, kalau kita ibaratkan dalam sebuah pemerintahan, ini adalah merupakan mahkamah konstitusi, yaitu validitas penerimaan atau tertolaknya suatu ilmu pengetahuan yang telah dikembangkan. Kalau dalam bahasa terjemahan ataupun yang lebih dikenal orang ialah scientific method, artinya bagaimana cara pengembangan ilmu tersebut, revolution, perkembangannya, ataupun scientific method ataupun ilmu dalam cara metode ilmu tersebut dapat dikembangkan. Berlainan hal karena di dalam epistemologi yang paling utama adalah apa sumber tersebut, bagaimana. Ini akan selalu ada dalam cakupan-cakupan membahas sebuah epistemologi, agar pemahaman-pemahaman ataupun pengetahuan yang telah dikembangkan dapat diterima ataupun ditolak di dalam ilmu epistemologi akan dibahas. Yang kedua ialah ruang lingkup dari pembahasan epistemologi, yaitu apa watak dari pengetahuan. Apakah pengetahuan tersebut bertujuan ataupun memiliki watak yang malah menyesatkan ataupun malah memberikan wawasan yang lebih luas tentang suatu hal, sehingga itu akan mencerminkan dari tentang watak ataupun sifat gambaran dari sebuah pengetahuan tersebut. Dan ruang lingkup yang ketiga adalah merupakan apakah pengetahuan tersebut benar, bagaimana cara metode yang dilakukan sehingga pengetahuan tersebut diakui kebenarannya, ataupun kalau memang keliru dapat dibuktikan apa saja yang terjadi sehingga dapat terjadi kekeliruan. Yaitu contoh pengetahuan yang benar tentang bagaimana kita dalam berakidah, artinya dalam beragama. Pengetahuan benar
metode. Saya percaya bahwa Allah adalah Esa. Ini merupakan sebuah pengetahuan. Apakah itu benar? Itulah yang disebut dengan dalam epistemologi akan bertanya. Apakah Anda percaya Allah itu ada? Ada. Bagaimana Anda merasakan ataupun membuktikan bahwa Allah itu ada, sementara Anda tidak melihatnya, Anda tidak mengetahui di mana tempatnya, namun Anda percaya? Pertanyaan dalam epistemologi tersebut akan selalu berkembang, sehingga kita dapat menjawab dari pertanyaan tersebut. Layaknya sebuah udara, Allah memang tidak bisa kita rasakan, atau Allah memang tidak bisa kita lihat, namun kita dapat merasakannya. Layaknya sebuah udara, kita tidak dapat menggenggamnya, kita tidak dapat menyentuhnya, namun kita dapat merasakannya berupa cara kita bernafas. Ini merupakan pertanyaan-pertanyaan yang akan diterangkan di dalam epistemologi agar sebuah pengetahuan tersebut benar dan diterima. Dan bagaimana cara-cara metodenya? Itu akan memiliki skema ataupun aturan-aturan contoh untuk bertanya dalam soal pengetahuan. Bagaimana cara seseorang tersebut bertanya? Apakah tujuan dari pertanyaan tersebut untuk membuat kita keliru atau malah untuk menambah wawasan kita? Sehingga ruang lingkup dari pembahasan dari epistemologi, sumber pengetahuan tersebut dari mana, dan apakah pengetahuan tersebut benar, apa watak pengetahuan tersebut, dan bagaimana cara meyakinkan suatu pengetahuan tersebut benar, ataupun kalau memang salah, membuktikan bahwa pengetahuan tersebut salah. Sebenarnya kita masih sedikit membahas tentang epistemologi ini. Masih banyak jenis-jenis nanti, ataupun kita akan bahas setelah ini agar pembahasan ataupun pemahaman kita tentang epistemologi makin meningkat. Itu kita lanjut ke selanjutnya. Apa saja ciri-ciri epistemologi? Epistemologi memiliki beberapa ciri-ciri, yaitu diantaranya kita ambil 4 saja. Yang pertama, bahwa epistemologi itu bersifat sentral, bersifat pusat, karena suatu ilmu pengetahuan akan ditelisik, ditelusuri, dibedah suatu pengetahuan tersebut benar atau tidak, sehingga menjadi pusat suatu ilmu tersebut dapat diterima atau tidaknya. Kedua, ialah merupakan landasan bagi setiap tindakan manusia dalam melakukan kegiatannya. Wajar dalam ilmu epistemologi kita akan membahas apakah yang saya lakukan ini benar, bagaimana cara saya melakukannya, dan apakah langkah-langkah yang harus saya lakukan beserta apakah manfaat bagi saya. Ini merupakan beberapa pertanyaan yang menjadi merupakan landasan-landasan kita dalam kehidupan bersosial masyarakat agar kita dapat melakukan sebuah perbuatan yang baik. Dan yang ketiga adalah bagi pengembangan pemikiran ilmiah. Karena apa? Suatu teori, contoh masih dalam pembahasan penelitian, akan dibahas juga mengenai tentang epistemolog, ataupun pengetahuan tersebut layak tidaknya diterima. Berdasarkan gambaran yang diberikan oleh epistemologi tersebut, nanti akan menimbulkan suatu keuntungan ataupun suatu kelebihan bagi seseorang. Apakah diterima atau ditolaknya suatu pemahaman tersebut berdasarkan pemikiran ilmiah yang telah diterapkan. Dan yang terakhir adalah bersifat jembatan ataupun penghubung antara alam keharusan, artinya yang bersifat kewajiban, dan juga alam empirik ataupun indrawi. Karena epistemologi merupakan jembatan ataupun penghubung kita dan melakukan sosialisasi perkembangan ataupun pengembangan akan suatu perkara. Lain halnya dengan suatu hal, apabila tidak ada
yang dapat dibuktikan ataupun kebenarannya masih belum terbukti, maka pengetahuan tersebut masih dapat dikatakan belum sempurna. Dan adapun bagian selanjutnya tentang epistemologi, yaitu akan membahas tentang jenis-jenis kajian dalam epistemologi. Apa saja sih kajian kita punya akan dibahas dalam epistemologi? Yang pertama adalah tentang hakikat pengetahuan dan kondisi yang diperlukan akan suatu keyakinan tersebut merupakan suatu kebenaran dan dapat dibuktikan. Karena tadi kita membahas tentang ruang lingkup, sekarang akan mengenai tentang jenisnya. Karena epistemologi akan membahas lebih spesifik tentang suatu hal berdasarkan jenisnya, yaitu tentang telah kita sebutkan pengetahuan, hakikat pengetahuan yang perlu ataupun yang perlu dibuktikan suatu pengetahuan tersebut benar akan kebenarannya. Dan yang kedua adalah jenis dari kajian epistemologi adalah sumber pengetahuan potensial. Apakah pengetahuan tersebut berpotensi dalam sebuah keyakinan ataupun keyakinan untuk meyakinkan seseorang melalui persepsi, alasan, ingatan ataupun kesaksian yang diberikan, sehingga menjadi acuan ataupun bahan dan dasar baginya untuk mengetahui pengetahuan tersebut. Dan yang ketiga ialah tentang bahasanya lah struktur tubuh pengetahuan ataupun keyakinan yang diberikan. Dalam pengetahuan ini akan diberikan struktur-struktur, aturan-aturan ataupun keyakinan, statement bahwa pengetahuan yang dijelaskan adalah sebuah kebenaran. Dan yang terakhir adalah mempertanyakan, artinya mempersoalkan kemungkinan pengetahuan tersebut diterima berdasarkan masalah yang terkait, berdasarkan problematika yang terjadi. Inilah yang akan menjadi pembahasan di dalam pengetahuan tersebut. Dari penjelasan awal sampai akhir, kita hanya membahas ataupun mengetahui tentang apa sih pengertian epistemologi, apa sih jenis kajian epistemologi, apa saja ruang lingkup epistemologi, dan berasal dari mana kata epistemologi. Biar kita lebih mudah memahaminya, kita mengambil satu contoh yang mungkin dapat membuka wawasan kita dan mungkin dapat memberikan kita suatu pemahaman akan suatu kebenaran dapat dibuktikan dengan apa. Yaitu kita kasih contoh yang pertama tentang contohnya, yaitu saya ini sedang melakukan sebuah penelitian. Yang saya ambil contoh adalah seorang guru besar tentang pemahamannya di sebuah ilmu filsafat. Sang guru tersebut memberikan argumentasi ataupun spekulasi yang diberikan terkait tentang ilmu filsafat yang telah saya rekomendasi ataupun yang saya wawancarakan samanya. Jadi di dalam keadaan tersebut, epistemologi ini layaknya adalah sebuah pisau beda dalam ilmu pengetahuan. Karena apa? Bisa jadi apa yang disampaikannya itu memiliki kejanggalan-kejanggalan ataupun permasalahan-permasalahan, baik dari segi kekuatan bukti atau dari segi pemahaman intuisi yang telah diberikannya, sehingga mungkin dia itu bisa babak belur karena banyak faktor yang disebabkan. Meskipun dia memiliki argumentasi, namun di dalam ilmu epistemologi ini akan dibahas bagaimana caranya mengungkapkannya, apa bukti-buktinya, dan metode yang dilakukan sehingga ia dapat menyebutkan suatu perkara tersebut baik. Sehingga ini merupakan salah satu contoh dalam menyampaikan sebuah pemahaman. Epistemologi ini sangat berpengaruh sebagai pisau beda layaknya sebuah
yang mendalami ataupun menelisik apa saja permasalahan-permasalahan yang akan dihadapi di dalam keadaan tersebut. Mungkin sekianlah yang dapat saya sampaikan tentang mengenai pemahaman epistemologi ini. Apabila banyak salah, banyak sikap dan banyak perilaku yang kurang berkenan kepada kita semua, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun, karena kita semua termasuk juga manusia yang tak luput dari sifat salah dan lupa. Dan kepada Bapak selaku dosen pengampu kami, semoga dapat menerima tugas kami ini. Saya Muhammad Ali Rasibuan mengucapkan terima kasih banyak dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.